Shin Tae-yong pusing kehilangan 6 pemain andalan timnas U23 di Piala AFF. Dalam rilis skuad yang diumumkan PSSI kemarin, Shin Tae-yong tak dapat memanggil pemain-pemain abroad. Sebanyak 5 pemain abroad tak bisa ikut serta di Piala AFF U23 adalah Marcelino Ferdinand Pratama Arhan, Elkan Bagot, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Tidak hanya pemain abroad, ada pemain yang mentas di Liga 1 juga tak bisa dibawa Shin Tae-yong. Pelatih 53 tahun itu tak bisa menyertakan pemain kesayangannya yang membela Persija, Witan Sulaiman. Belum diketahui kenapa Witan Sulaiman tidak disertakan Shin Tae-yong. Secara kualitas, Witan sejatinya sedang bagus-bagusnya bersama Persija dengan koleksi 4 assist dari 6 pertandingan. Beredar kabar Witan sempat mengalami masalah otot. Namun di sisi lain, tidak dipanggilnya Witan ditengarai sebagai hasil diskusi antara tim pelatih Persija dan Timnas Indonesia. Rencananya Timnas U23 akan menggelar pemusatan latihan 1 minggu sebelum turnamen digelar. Harga meroket, bek Timnas Indonesia ini masuk ke 3 wonderkid termahal di Asia Tenggara. Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho tercatat sebagai salah satu pemain dengan nilai transfer tertinggi di Asia Tenggara. Informasi ini disampaikan oleh sumber Malaysia Makan Bola yang mengklasifikasikan Rizky Ridho bersama 2 wonderkid lainnya. Rizky Ridho bersama Subhanat Muenta Thailand dan Arif Aiman Hanapi dalam kurung Malaysia masuk dalam kategori tersebut. Bek yang membela Persija ini disetarakan dengan 2 pemain Timnas Indonesia lainnya, yakni Asnawi Mangkualam dan Rahmat Irianto. Menurut laporan tersebut, nilai pasar Rizky Ridho sebelumnya berada di kisaran 4,3 miliar. Namun saat ini telah meningkat drastis menjadi 5,3 miliar. Meskipun demikian, nilai Rizky Ridho masih di bawah nilai Arif Aiman yang saat ini mencapai 7,7 miliar, serta nilai Subhanat Muenta yang mencapai 8,3 miliar. Nilai Rizky Ridho berpotensi terus meningkat seiring berjalannya waktu. Pada usia 21 tahun, bukan tidak mungkin nilai transfernya akan terus melonjak. Beda dengan Timnas Indonesia, Federasi Malaysia jamin klub untuk lepas pemain ke Piala AFF U23. FAM ternyata menganggap serius turnamen Asia Tenggara kelompok umur. Mereka mengklaim kalau klub merestui pemain untuk membela timnasnya. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen FAM Nur Asman Rahman. Ia mengklaim sudah ada jaminan dari klub domestik untuk melepas para pemainnya jika mendapat panggilan timnas. Insya Allah ada jaminan, ucap Nur Asman Rahman dilansir dari Harian Metro. FAM sendiri sudah mengumumkan 25 nama pemain yang akan mengikuti turnamen Akbar Asia Tenggara kelompok umur. Namun tak ada nama besar seperti Lukman Hakim hingga Arif Aiman. Sementara itu, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menyebut kini Shin Tae-yong tengah melobi beberapa klub untuk bisa melepas pemainnya ke Piala AFF U23. Kemarin kita sudah berkomunikasi dengan beberapa klub, termasuk khusus bertemu dengan Persija untuk berdiskusi, kata Indra Syafri Senin lalu. Pembuktian Shin Tae-yong, bisakah antar timnas U23 juara Piala AFF tanpa pemain naturalisasi? Shin Tae-yong telah mengumumkan daftar pemain timnas Indonesia U23 yang dipersiapkan tampil di Piala AFF. Dalam daftar nama pemain yang dipanggil, tak ada satupun pemain naturalisasi yang disertakan. Dalam pernyataannya, Shin Tae-yong mengatakan 23 pemain yang dipanggil merupakan kombinasi pemain-pemain lama dan baru. Pemain-pemain lama yang dimaksud adalah Hernando Ari, Alveandra Dewangga, Rizky Ridho, Irfan Jauhari, hingga Ramadan Sananta. Sementara itu, pemain yang baru pertama kali dipanggil adalah Asal Sahrul Abdul Rahman, Kadek Arel, dan Muhammad Ragil. Pada pemanggilan ini, ada sejumlah pemain baru yang kami kombinasikan dengan pemain yang sudah sering dipanggil timnas, kata Shin Tae-yong mengutip dari laman resmi PSSI. Banyaknya muka baru yang dipanggil plus ketiadaan pemain naturalisasi merupakan momentum Shin Tae-yong memberi bukti mampukah membawa skuad Garuda Muda bicara banyak di ajang Piala AFF.